Hai guys, kita mau ke rumah Ibu Kari nih. Sebagai narasumber kita, wawancara kita. Beliau itu adalah kader Jumantik yang berada di wilayah RT 2 ini. Ayo guys, kita lanjutkan. Let's go. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Indonesia semester 4. Kami datang ke sini untuk memenuhi mata kuliah tentang lingkungan, mengkaji permasalahan lingkungan. Jadi yang masalah yang ada di sekitar Ya. dari yang Kenalkan, nama saya Hidayatus Solihah. Saya Isa Fitri. Ini kita mau nanya nih Bu, ya terkait masalah yang ada di RT Yang judulnya itu pengendalian DBD melalui pemanfaatan pemantau jentik atau Jumantik di lingkungan Cijantung RT 2 RW 10 Jakarta Timur ini. aku di kata asli ya, cuman aku di sini udah dari tahun 98. Jadi pendatang tapi sudah dari tahun 98, jadi udah 20 tahun. lama ya. Udah lama. Terus apa yang Ibu ketahui tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan? Di wilayah RT apa kita di wilayah keseluruhan? Sini aja. Khusus RT 2 ya. Kalau di RT 2 itu kebersihan ya alhamdulillah ya. Sekarang tuh sampah diangkut tiap hari. Tadinya tuh seminggu 2 kali, sekarang udah 3 hari, sekali tiap hari. Nah kita juga kebersihan door to door. Alhamdulillah kita galangnya melalui grup arisan RT, melalui grup Dawis atau lewat Jumantik terutama ya. Nah kalau Jumantik itu kita seminggu sekali kita door to door juga, sambil minta tanda tangan, sambil diperiksa, laporan langsung ke dinas kesehatan di kelurahan. Terus apa sih yang Ibu ketahui tentang pencemaran lingkungan? Kalau pencemaran lingkungan di kayak wilayah RT 2 ya, karena kan kita nggak ada punya spiteng, pembuangan air limbah, jadi tidak ada spiteng. Kita di sini wilayah RW 1, RW 10 sampai dengan RW 6 tidak ada spiteng. Jadi kita pembuangan limbahnya langsung ke kali, karena kita ini kan kita berada di tengah-tengah, depan kali, ini kali. Ini kan kalau depan ini namanya kali mati. Kalau depan itu namanya kali baru, bukan kali gongseng. Jadi kita nggak bisa. Emang dari dulu kita nggak ada yang punya speaker. Jadi SPAL kalau dalam Dawisnya namanya saluran pembuangan air limbah langsung, tidak ada spiteng. Kalau wilayah sini, kalau yang sebelah RT 2 kan dibagi dua. Yang sebelah ada, karena kan memang dia pemukiman jauh dari kali, karena kita dekat kali. Kalau bikin spiteng yang ada kan ambus. Nah sempat mau dicoba tabungan spiteng, jadi kita bergantian bikin spiteng, itu pengolahan dari IPB tapi nggak berjalan, jadi mulai kayak tabung toren gitu, tapi nggak berjalan, hanya satu RT aja, mesinnya nggak berjalan. Terus apa menurut Ibu itu apa kebersihan lingkungan itu mempengaruhi kesehatan lingkungan? Iya, pasti kan. Nih, kayak sekarang nih sebenarnya kan kita nih nggak di atas itu kan, harusnya itu nggak boleh ada unggas, ya kan? Kayak hewan piaraan tuh ada yang punya binatang ya, anjing itu, tapi lebih 1 atau 2. Jadi kan kalau kalian berkeliaran kan mengganggu kotorannya. Nah, kayak ayam, harusnya udah nggak boleh wilayah sini, cuman orangnya kan susah. Terus gimana sih caranya untuk menjaga dan merawat lingkungan, Bu? Dan sekarang kesadaran kita makanya selalu ngadain PSN mandiri, pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri, maksudnya dia pribadi
Oh, jadi masing-masing orang. Masing-masing kepala keluarga mengadakan PSN mandiri. Nah, itu dipantau oleh petugas Jumati 1 minggu sekali melalui keliling door to door. Gitu. Jadi sambil dilihat nih, ininya kekurangannya di mana nih, makanya PSN-nya kurang nih, berarti selalu begitu sampai ke dispenser, kan sih ada di situ kan, dispenser, terus yang punya unggas di tempat minumannya, yang punya kembang-kembang di pot-pot yang suka di bawahnya dikasih itu, di situ yang kita sampel. Terus gimana tuh menurut Ibu, seberapa besar sih kesadaran warga RT 2 ini terhadap kebersihan dan kesehatan di lingkungan ini? Alhamdulillah lebih mendingan sih ketimbang yang udah-udah. Kan kalau dulu kan buang sampah masih sembarangan. Iya. Karena deket kali. Iya. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Mereka udah bisa buang sampah dan diupload sehari sekali, setiap hari gitu. Kalau dulu 3 hari kan, 3 hari sekali, sekarang 1 minggu. Setiap hari full sampai minggu. Kalau dulu kan seminggu cuma 2 kali. Jadi alhamdulillah sih udah agak kurang. Itu untuk pembuangan sampahnya di mana? Kita di koordinator di Dipo. Dipo itu letaknya di wilayah RW 4. RW 4, RW 4 Kelurahan Cijantung di dekat sama di Dipo. Itu tuh udah tempat pembuangan sampah dari Kampung Gedong, dari Cijantung. Jadi wilayah Pasar Bo buangan di situ. Nanti baru ke Bantar Gebang. Terus gimana sih pendapat Ibu tentang permasalahan lingkungan, khususnya terkait jentik nyamuk ini? Nah, kalau masalah lingkungan kadang-kala warganya lagi ya, kembali keluarganya yang sadar-sadar, yang enggak, ada yang ditegur kadang-kala, emang rumah lu udah bersih? Negor-negor gue, kan bisa katakan gitu, rumahmu aja lu udah bersih, negor-negor saya, gak usah ngatur-ngatur saya, rumah dulu, baru ngatur saya. Nah, kadang-kala kan gara-gara satu orang, itu namanya di BD sekarang itu, jadi satu lingkungan kena. Gara-gara satu orang, itu terjadi di RT sebelah. Gara-gara cuma sampah, dia itu nimpun rongsok. Nah, itu namanya kalian kan ada jentiknya kan? Iya. Nah, gara-gara satu orang itu, jadi satu gang itu kena DBD. Nah, itu bergantian. Petugas dari Dinsos, Dinas Kesehatan langsung dari Kecamatan Deltor, dari Kelurahan Deltor, sampai Babinsanya tuh turun tangan dijawabnya begitu. Ya sekarang rumah saya, tempat saya, terserah saya. Berarti kan kesadaran kurang. Nah, kembali lagi ke orangnya lagi sebenarnya. Kalau petugas mah udah nggak kurang-kurang, jadi kembali lagi ke warganya lagi. Itu gimana tanggapan Ibu kalau misal ketemu orang yang kayak gitu, Bu? Ya kita termasuk karena kita sebagai warga, kita juga kader ya, kita ya nggak kurang-kurang ngingetin, selalu nggak kurang-kurang ngingetin, terutama pada saat monitoring tiap minggu, seminggu sekali kan kita itu monitoring ke PSN, kita seminggu sekali selalu. Cuma kalau orang yang masih bisa mereka itu kita lapor ke RT. Kalau misal dia lainnya masih nggak berubah, kita lapor RT, RW, langsung dari tingkat kelurahan. Babinsanya itu, kalau memang orang yang susah masih diatur, mau nggak mau kita ambil tindakan. Karena daripada merembet, sekarang udah satu lingkungan. Tuh, biasanya kita nanti kerjasama sama PPSU, ini mau diapain nih? Apa dibersihin? Biasanya kerjasama PPSU kita bersihin semua, total, begitu. Kalau memang orangnya istilah kata diajak kerjasama nggak bisa, jalan satu-satunya gitu. Itu kan tadi udah 20 tahun ya Bu di sini ya. Iya. Terus gimana sih sejarah kondisi lingkungan yang awal kali Ibu datang sampai sekarang ini? Berubahnya jauh sih. Kalau dulu kan pertama, dulu belum ada program pembuangan sampah, namanya doang, tapi sampah iurannya doang, tapi nggak ada buktinya di angkutin sampah, yang ada buang di kali, makanya kan dulu sempat kosong di depan. Terus kalau sekarang kan ada iurannya, emang benar-benar ada yang diambilin sampahnya. Terus kegiatan aktif. Kalau dulu kan hanya sebeberapa judulnya doang. Kalau sekarang memang kita benar-benar aktif. Jumlah kayak memang aktif. Terus di RT kita kesadaran anak-anaknya juga. Ya alhamdulillah lah.
ketimbang dulu sih jauh gitu. Ya, berarti ada kemajuan ya Bu ya? kemajuan. Terus apa sih yang udah dilakukan oleh Ibu sebagai kader Jumantik jika terjadi DBD di sini? Kita biasanya kalau ada DBD, kasus DBD, pertama kita minta surat keterangan dari apa sih yang terkena, keluarga itu yang bersangkutan, kita minta surat hasil lab bahwa positif. Terus kita lapor ke isi kita. Kita kan ada isinya, ada ketua kelompok Jumantik per RW. Iya. Korlap lah istilahnya, kita lapor ke korlap, langsung lapor ke kelurahan. Nanti dari kelurahan, di situ langsung ditindak puskes kelurahan, terutama kita langsung fogging. Biasanya gitu. Nah itu pun kalau memang masih fogging masih ada terus dalam lingkungan itu, jangan takut-takut seperti saya bilang tadi, pasti ada tindakan langsung dari pemerintah lewat Babinsa. Iya. Penindakannya apa nih? Ya secara kerasnya kita rapiin secara paksa. Lalu PPS, karena itu udah keterlaluan, misalkan kayak sampah-sampahnya langsung dibersihin sama warga, dibantu PPS tuh, yang biasanya segitu. Biar lebih ini ya Bu ya? Nah jadi bersih, benar-benar bersih, karena merembet jatuhnya dari satu lingkungan kalau nyamuk gitu. Bukan cuma satu orang doang. Nah bukan satu orang, jadi merembet terus bergantian gitu. Menurut Ibu sih apa itu penyebab timbulnya jentik nyamuk Bu? Kalau penyebab paling banyak kadang-kadang kita udah bersih, tapi dia dari luar, kayak pulang kampung, apa habis dia acara dinas luar, apa dia namanya kayak anak-anak sekarang ya, Iya. suka traveling kemana. Nah itu kadang-kadang penyebabnya gitu, di sini udah bersih, tapi mereka bawa wabah dari luar Oh ke jadi sini. Jadi nggak sepenuhnya kadang-kadang lingkungannya yang nggak bersih, nggak juga. Kebanyakan kejadian kalau memang lingkungannya nggak bersih, kita ambil tindakan seperti pertama tadi saya bilang. Iya. Tapi kalau dari lingkungannya udah bersih, tempatnya udah bersih, nah itu nggak ada masalah. Di lingkungan RT kita balik lagi. Ini dia habis keluar kota nggak? Ada kegiatan keluar nggak? Selama beberapa minggu sebelumnya nih. Kalau memang ada, itu penyebabnya bukan dari dalam, berarti itu bawa wabah dia dari luar, cuman terjadinya di rumahnya sendiri, di dalam ini. terus untuk kayak kasus kayak tadi tuh Antisipasinya, antisipasinya biasanya kita tanya dulu, punya bisa dari luar nggak? Kalau memang dari luar, memang harus di rumah sakit. Kita tetap di rumahnya itu kita ngadain fogging, cuman nggak separah kalau memang lingkungannya yang kotor. Iya. Ya, kalau lingkungan kotor kan tuh sampai PPS tuh, sampai tingkat RT bergerak. Nah itu biasanya kita fogging wilayah. Ya, kemarin kan RT 3 ini ada yang kena, yang sudah tadi itu, RT 2 kan takutnya profesional lari kesini nyamuknya. Jadi kita fogging ke lingkungan terdekat, kayak RT 3 itu lingkungannya dekat RT 2 dengan RT 5. Jadi ke 3 RT itu di fogging. Tuh. Dampak yang terjadi jika terdapat keberadaan jentik nyamuk Bu? Biasanya sudah buang. Kita kasih abate, terutama nih kalau kita lagi PSN, kemudian PSN pasti bawa abate. Ini kira-kira yang banyak. Iya. Terus ada gedangan-gedangan kita buang. Kalau memang kira-kira kita tanya warga ini pakai bak mandi atau pakai ember. Kalau pakai bak mandi pasti kita kasih. Kalau pakai ember kan tiap hari airnya berganti. Iya. Kalau pakai bak kan nggak mungkin tiap hari nguras. Iya. Nah pasti kita kasih. Nah itu 1 minggu sekali, dan jangka waktunya abate itu 10 hari. Oh jadi setiap 10 hari dikasih 10 hari. Seminggu sekali kita kasih. Oh, seminggu sekali. Kita kadang-kadang ngasih 2 bungkus, 1 bungkus itu buat 10 hari. Jadi kita kadang-kadang kasih 2 bungkus, itu kasih pakai kolom, kalau kita kasih 2 kolom berarti 4 bungkus buat 2 minggu. Terus menurut Ibu ada nggak sih aksi atau respon masyarakat di sini terkait masalah yang udah terjadi? Biasanya kalau udah ada yang kena, biasanya mereka lapor ke RT. Ini memang harus RT juga. Iya. Nah, Bu, saya pernah digigit, saya minta di fogging. Nanti kalau sudah ada laporan itu kita minta hasil lab dulu. Hasil lab, kopi hasil lab kita lapor tugasnya ke tingkat kelurahan atau RW kelurahan. Nah dari situ baru ada fogging. Nah tindak lanjutnya fogging. Biasanya begitu.
Bagaimana sih respon masyarakat menanggapi aksi program Jumantik ini? Ya alhamdulillah sih PSN kan, kalau kita namanya PSN Mandiri, maksudnya PSN Mandiri itu tiap rumah. Nah alhamdulillah kita kalau mau ada PSN nih, kayak aku nih kan seminggu sekali, paling maksimal 2 minggu sekali itu door to door tuh pasti gini, Mbak aku udah bersihin Mbak, aku udah gak ada jentik. Jadi mereka udah ketakutan, udah kesadaran sih, Mbak, aku udah bersihin nih, udah aku kuras Mbak, tenang aja. Apalagi kalau mau ada fogging atau mau ada sidak nih kayak kemarin, besok sidak, ya Mbak aku bersihin Mbak. Jadi responnya mereka ada kesadaran sendiri, kayak anak sekolah, saya udah ngerjain PR gitu. Jadi PR-nya sebenarnya mereka sendiri, buat mereka sendiri, tapi alhamdulillah responnya bagus kok. Nggak istilah gitu, responnya oke, mau ya. Nggak apa sih kan, nggak sulit gitu warganya, alhamdulillah. Menurut Ibu sebagai kader Jumantik ini, seharusnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di lokasi ini? Bersama seluruh warga, intinya umumnya warga RT 2, intinya masyarakat di RT 2 sendiri, istilah kata rumah masing-masing. Jadi kembali lagi ke warganya lagi, dari warga untuk warga, gitu aja. Kegiatan apa saja sih yang telah Bapak dan Ibu lakukan terkait permasalahan di lingkungan? Kalau kita biasanya bapak-bapaknya biasanya ada yang gotong royong kerja bakti itu, bersih-bersih jalan. Terus kalau ibu-ibunya ya PSN itu seminggu sekali. Kadang-kadang udah Mbak, aku udah bersihin Mbak, aku udah kuras. Udah. Kalau ibu-ibunya, karena ibu-ibunya yang sering di rumah ya, kalau bapaknya paling itu berantakan, paling Pak RT. Besok kita kerja bakti, ngajuin program kekurahan kan, karena kerja bakti harus ada program. Jadi kita ngajuin kekurahan selalu begitu kan. Biasanya begitu kalau bapak-bapaknya, kalau ibu-ibunya tiap seminggu sekali. Kalau bapak-bapak itu Bu, dia ada waktu tertentunya atau gimana? Biasanya setiap minggu ya? Tiap minggu, jadi per berapa bulan sekali gitu. Jadi nggak tiap minggu. Jadi kita kira-kira tempatnya wilayahnya bersih ya, biasanya PSN Mandiri lagi wilayah masing-masing. Bagaimana cara Ibu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat agar mereka bisa menjaga kebersihan di lingkungan? Pertama aku lewat grup ya, kita ada grup arisan. Nah, di grup arisan tuh pertama lewat WhatsApp dulu nih, habis WhatsApp, nah kita ketemu nih pas pada saat arisan. Nah ketiganya ya door to door, kita periksa tuh muter maksimal 2 minggu sekali, minimal seminggu sekali gitu. Apakah ada kegiatan rutin masyarakat dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan ini? Ya, kita kegiatan rutinnya setiap hari ibu-ibu kita selalu woro ASN Mandiri. Apa itu bersih-bersih depan rumahnya, kamar mandinya, lingkungan rumahnya. Itu pasti kita woro-woro ASN Mandiri. Pembersihan sarang nyamuk mandiri dari dalam rumah sendiri dulu, baru keluar. Menurut Ibu sebagai kader Jumantik, bagaimana kondisi di lingkungan ini 40 sampai 50 tahun ke depan jika mayoritas warga merusak dan tidak peduli dengan lingkungan? Yang pasti hancur, kotor, pasti polusi, sampah di mana-mana, terus nyamuk. Ya penyakitnya bukan nyamuk doang ya, penyebab dari sampah ya, bisa tipes, bisa pes ya kan, terutama penyakit kulit. Nah itu sih berarti yang 40 kalau emang ini pertama itu aja, sampahnya benar-benar pasti penyakit wabah tuh bukan dari nyamuk doang, penyakit lainnya pasti dari. Apa yang menjadi harapan masyarakat ke depannya tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan di lokasi ini? Kalau saya paling yang pertama PSN Mandirinya makin digiatin, pasti itu PSN Mandiri masih digiatin, pembuangan limbah sampahnya kan, limbah ada yang organik non organik kan, tapi karena kita pengelolaan BPS pengelolaan sampah baru akan mulai BPS nih, ya paling kita hanya bilang ya udah nggak apa-apa jadi satu, tapi dirapiin, jangan berceceran, jadi masuk ke dalam atau plastik diikat yang rapi. Paling kita begitu.
Bagaimana upaya yang dilakukan Ibu dalam mengatasi masalah perkembangbiakan nyamuk? Kalau masalah perkembangbiakan nyamuk, selalu kan kita ke PSN mandiri. Terus kalau kita sambil jalan, kita yang kira-kira itu bak ada airnya, kalau bisa dibuang kita buang, buat penampungan air kita buang. Kalau memang enggak ya kita kasih abate, sambil jalan ngantongin abate tuh. Bagaimana upaya yang dilakukan RT atau RW dalam mengatasi masalah timbulnya jentik nyamuk? Kita biasanya kalau dalam satu RT udah ada yang kena, lebih apalagi ya, biasanya kita langsung fogging. Terus tindakannya kita lihat dulu tuh warganya gimana, keadaan lingkungan. Yang pertama keadaan rumahnya kita cek, ini penyebabnya dari mana sih, apa dari luar atau dari dalam. Kalau dari luar kan berarti lingkungannya dia bersih. Kalau dari dalam kita lihat lagi, apa dia kebersihannya kurang, apa dia mau melihara peliharaan lebih dari satu atau lebih dari dua, dan juga bisa juga dari situ. Terus lingkungannya bersih nggak. Nah, dalam satu rumah itu ada berapa keluarga, termasuk keluarga sejahtera atau tidak sejahtera, atau keluarga sangat-sangat tidak sejahtera. Jadi karena mungkin tempatnya sempit, tapi dalam satu rumah itu udah melebihi dari satu keluarga, jadi kan sumpah banyak mungkin sampah, apa gantungan pakaian atau apa, kan jadi penyebab nyamuk juga. Nah, jadi kita lihat yang inti yang kita lihat dulu, si rumah penderita itu kita lihat dulu lingkungannya dulu, baru kita nanti inspeksi ke tempat yang lain. Biasa begitu kita. Menurut Ibu, sebagai kader jumantik, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Termasuk aku ya udah termasuk bagus sih, walaupun katanya masih bilang oh ini masih telat, tapi kalau dibanding dengan yang udah zaman-zamannya dulu, ini udah termasuk cepet gitu. Ada yang kena, ada yang kena. Kalau ada yang kena dia lewat dimanapun datanya, misalnya dia kena dari rumah sakit Polri, pasti rumah sakit Polri itu langsung, oh ini warga ini kelurahan ini yang diserap, yang di info dulu ke puskes kecamatan, dari kecamatan, kelurahan, dari kelurahan langsung dicek tinggalnya di RT mana, RW mana, langsung ke grup RW bisa warga ini apa benar namanya ini tinggal di RT ini bahwa menderita DBD. Tindakannya langsung gitu, jadi nggak mesti kita cuma di puskesmas, enggak, dari rumah sakit Polri atau rumah sakit Pasar Bo langsung kirim ke tingkat kecamatan. Bisa Pasar Bo ya ke puskesmas kecamatan Pasar Bo, diinfoin bahwa warga ini tinggal di wilayah Pasar Bo. Nanti dari wilayah Pasar Bo ke kecamatan langsung ke tingkat kelurahan. Dari kelurahan biar cepet infonya gitu. Walaupun orangnya nggak tahu, tapi dari petugas dari sana rumah sakit langsung infoin, jadi kita tahu gitu. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah ini? Kembali lagi bilang PSN mandiri, selalu woro-woro PSN mandiri, pembersihan sarang nyamuk mandiri, jangan nunggu petugas dulu baru pada bersih-bersih, enggak. Jadi PSN mandiri kesadarannya sendiri itu tiap hari, selalu begitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya Ibu atas masukan dan juga informasi yang udah Ibu berikan. Kita dari mahasiswa Universitas Indah Prasa PGR ini mengucapkan terima kasih banyak. Semoga harapan kedepannya masyarakat bisa lebih sadar kembali atas lingkungan mereka ya. Ya, kamu mau DBD ya? Iya, apalagi DBD. Lagi negang. Bahaya. Pasar Bo nomor 1 jantung. Kalau kesannya ya terima kasih ya mahasiswanya dari mana? Unindra. Untuk datang ke wilayah RT 2 RW 10 ya. Karena yang biasanya yang datang itu yang udah itu dari rumah sakit Charles. Begitu, terima kasih karena ada program dari tempat kampus ya, dari kampus ke sini datang ya, kita dari pihak RT 2 terutama ya. Terima kasih atas kunjungannya, dan kedepannya responnya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Dan semoga pada sukses buat ujian kan ini. Tugasnya. Ya, tugasnya biar lancar. Amin. Berantas DBD, kita tinggalkan terus PSN Mandiri. Yeay.
Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Ketika lingkungan sudah tercemar, hal itu akan menjadi bumerang juga untuk kita. Lingkungan yang sudah tercemar menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah penyakit DBD. Dengan membuang genangan air, membersihkan sekitaran lingkungan, dapat mengurangi pembiakan jentik nyamuk penyebab penyakit DBD.